Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian hari ini 6 April 2020. Tema perenungan firman Tuhan yang akan kita lakukan ialah berlindunglah pada Tuhan. Dari tema ini, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dipersiapkan dari Yesaya pasal 30. Saudara-saudara bisa membacanya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7, dan saya akan bacakan dari ayat 1 sampai ayat 2. Bunyinya, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Saudara-saudara, firman ini adalah kisah tentang bagaimana bangsa Israel pada saat itu dibawa tekanan oleh bangsa lain, sehingga untuk dapat terbebas dari gangguan atau tekanan dari bangsa lain, bangsa Israel mencari perlindungan. Tentu pada saat itu Israel masihlah sebuah bangsa yang kecil. Karena itu dalam pembacaan kita, amarah Tuhan itu bangkit oleh karena mereka bukannya berlindung kepada Tuhan, tetapi mereka pergi mencari bangsa yang menurut mereka adalah sebuah bangsa yang besar untuk menjadi tempat perlindungannya, yaitu kepada bangsa Mesir yang dipimpin oleh Firaun. Sehingga Tuhan marah dan menyampaikan firman ini dalam Yesaya pasal 30. Sehingga Yesaya diutus untuk menyampaikan hal ini kepada umat Israel. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, ketika kita juga diperhadapkan pada persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan kehidupan, pertanyaannya adalah, kepada siapakah kita berlindung? Kepada siapakah kita meminta pertolongan? Apakah kita berlindung kepada Tuhan? Atau apakah kita meminta pertolongan kepada Tuhan? Ya, Bapak Ibu, memang pada umumnya dan banyak orang percaya yang sering melakukan ini. Mulut mereka berseru kepada Tuhan, tetapi praktek yang mereka lakukan bukanlah meminta pertolongan atau perlindungan dari Tuhan. Mulut mereka berkata-kata dalam doa, meminta bantuan, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Tuhan. Tapi hati mereka bukanlah pada Tuhan. Apa yang mereka lakukan bukanlah wujud dari meminta perlindungan dari Tuhan. Karena itu, hendaknya kita sebagai orang percaya, dengan hati dan iman yang sungguh, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Dalam akun Facebook saya, kemarin 5 April, ada saudara-saudara kita yang tinggal jauh dari Mamasa. Mereka menetap di daerah yang sudah dinyatakan zona merah. Mereka meminta agar dalam renungan firman Tuhan berikutnya, mereka diberi penguatan melalui firman Tuhan. Nah, karena itu, kepada saudara-saudaraku yang menyaksikan renungan harian ini, yang kebetulan tinggal di daerah yang dinyatakan zona merah, atau di mana penyebaran virus corona terjadi di sana secara masif, firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini katakan, berlindunglah pada Tuhan, mintalah pertolongan padanya. Tuhan akan melindungimu, Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan menghindarkanmu dari pencobaan kehidupan yang kita alami saat ini.
Dan pertolongan Tuhan Bapak Ibu Saudara sedang ia nyatakan. Tindakan yang harus kita lakukan oleh Tuhan sudah ia beritahukan. Tinggal apakah kita mau betul-betul mengandalkan Tuhan, meminta pertolongannya dan perlindungannya, yaitu dengan mendengarkan pemerintah kita. Itulah tindakan yang sedang Tuhan lakukan. Mari kita wujudkan, mari kita nyatakan dalam kehidupan kita, agar kita dihindarkannya dari pencobaan dan pergumulan yang kita hadapi saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini tanggal 6 April 2020, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami datang saling mendukung di dalam doa. Perlindungan, pertolongan hanya kami harapkan daripada-Mu, sebagaimana kata firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan pada hari ini. Berkati dan mampukan kami untuk tidak hanya mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ini, tetapi mewujud menyatakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di sorga, kami mendukung saudara-saudara kami yang tinggal di daerah-daerah yang dinyatakan zona merah menjadi penyebaran virus corona ini. Berkati mereka Tuhan, lindungi dan tolonglah mereka, agar mereka dijauhkan dari pergumulan ini. Mampukan juga mereka untuk terus mendengarkan Tuhan melalui pemerintah. Apapun yang mereka sampaikan kepada kami, sehingga boleh kami lakukan dan boleh kami praktekkan, sehingga perlindungan dan pertolongan Tuhan kami alami. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami, baik di pusat maupun daerah. Perlengkapi mereka, pakai mereka Tuhan, untuk dapat memberikan dan menyatakan kehendak Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi kami dalam pergumulan ini. Berkati para medis dan para ahli yang berusaha untuk menemukan obat atau vaksin dari virus ini, agar di waktu di mana Tuhan berkenan, semuanya boleh terwujud dan kami boleh terbebas dari ancaman penyebaran virus ini. Berkati semua mereka yang menyaksikan renungan harian ini. Jika ada di antara mereka yang sedang sakit, atau jika ada yang mengalami duka cita, atau sedang berbeban berat oleh karena pergumulan, mari Bapa Engkau jamah mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Yang berduka Engkau beri kekuatan dan penghiburan. Dan yang berbeban berat karena pergumulan, Engkau tunjukkan jalan keluar, sehingga mereka terbebas dari berbagai beban kehidupan dan memuliakan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Seluruh aktivitas kami hari ini, kami serahkan kepada Tuhan. Sertai kami Tuhan, pimpin dan tolong kami, agar yang terbaik kami alami dan Engkau kami permuliakan dalam kehidupan kami. Ini pengharapan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.